Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairil Syukri dengan NIM 2309106031. Di sini saya akan menjelaskan terkait UAS struktur data, yaitu yang pertama ada linked list, yang kedua itu ada binary search tree, yang kemudian yang terakhir ada graph traversal deep first search atau DFS. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang linked list. Di sini pertama saya buat class node di sini, di mana nantinya node ini akan memiliki dua atribut. Yang pertama itu data. Nah, jadi data ini value dari node itu sendiri. Kemudian next. Nah, next ini merupakan pointer untuk ke node selanjutnya. Nah, jadi di sini kenapa awalnya saya kasih non, karena ya pada awalnya itu data ini hanya belum ada data-data selanjutnya. Kemudian di sini saya buat node-node-nya. Head pertama itu head itu node 10, kemudian second node 20, third node 30, fourth node 40, dan terakhir fifth node 50. Nah, setelah saya buat node-node-nya ini, saya hubungkan satu-satu, yaitu head next sama dengan second. Artinya setelah head ini berarti second, kemudian second next sama dengan third, berarti setelah yang kedua itu adalah node ketiga, dan begitupun seterusnya sampai setelah node keempat ini node kelima. Nah, setelah itu di sini kita deklarasikan node itu sama dengan head. Jadi nanti dimulai dari head ini, yaitu 10. Jika node while node, jadi di sini selama di node ini masih ada data atau value, maka dia akan terus ngeprint di dalam sini. Kedua ini dia akan melakukan ini terus. Nah, jadi while node di sini dia akan ngeprint node.data, jadi data di node ini nanti kemudian dilanjutkan dengan tanda anak panah ini. Nah, setelah itu node sama dengan node next, jadi dia tidak head lagi, dia akan ke node selanjutnya. Jadi dia seperti akan ke node selanjutnya, itu ke node 20. Nah, jika sudah habis sampai node 50, berarti kan sudah tidak ada data lagi di node ini, jadi dia akan print non di sini sebagai penutup. Mungkin langsung saja kita running. Nah, ini dia. Di sini ada 10. Kemudian ada garis tadi panah 20, lanjut 30, 40, 50. Nah, setelah habis dia bakal print non di sini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang binary search tree. Nah, di sini pertama-tama saya juga membuat class node. Namun bedanya dengan linked list, di sini memiliki 3 atribut. Selain atribut data tadi, di sini ada atribut left dan right. Jadi atribut left ini adalah pointer yang menunjuk ke anak kiri, sedangkan right ini adalah pointer yang menunjuk ke anak kanan. Itu saja perbedaannya. Kemudian di sini saya membuat fungsi insert, yaitu untuk memasukkan data node tadi ke dalam pohon. Nah, jadi di sini jika tree is none, berarti jika pohon ini masih kosong, return node data. Nah, berarti di sini program akan mengambil data dari class node ini, class node data dari node sini. Nah, kemudian if data kurang dari tree.data. Nah, tree.data ini berarti data yang diambil tadi di node itu. Nah, data kurang dari tree.data, maka
data tadi akan dimasukkan ke subtree kiri atau ke anak kiri. Nah, else-nya ini berarti jika data lebih besar dari tree.data, maka akan dimasukkan ke subtree kanan atau ke anak kanan. Nah, terus di sini ada return tree. Ini memastikan agar kondisi pohon ini tetap tidak berubah-ubah lah, tidak ada yang kehilangan data, seperti tetap konsisten lah. Nah, kemudian di sini saya buat fungsi search. Di sini jika tree is none, berarti jika pohon itu masih kosong, dia akan mengembalikan nilai false. Nah, kemudian jika tree.data sama dengan key ini adalah nilai yang kita cari nanti, maka dia akan mengembalikan nilai true. Nah, jika key yang kita cari kurang dari tree.data, nah maka dia akan melanjutkan pencarian ke subtree kiri atau ke anak kiri. Else-nya berarti jika kita di lebih dari tree.data, maka dia akan melanjutkan pencarian ke subtree kanan atau ke anak kanan. Nah, lanjut ke di sini adalah fungsi utama atau fungsi main. Nah, di sini kita deklarasikan pohon ini kosong, tree sama dengan none. Kemudian kita di sini buat values. Nah, di sini nilai yang saya ambil itu ada 27, 2, 94, 35 dan 12. Nah, kemudian dari values ini kita masukkan ke dalam binary search tree-nya atau ke pohonnya. Jadi kita gunakan for di sini, for value in values. Jadi value ini akan mengambil nilai di values ini. Kemudian tree ini tadi sama dengan insert. Dia insert value, dia mengambil nilai-nilai di sini. Nah, setelah itu di sini kita akan melakukan perulangan while true. Jadi selama kondisi di sini masih benar, jadi dia akan terus berulang-ulang kecuali ada break atau ada kondisi yang memang salah nantinya. Nah, jadi di sini key, saya deklarasikan key ini untuk menyimpan nilai yang ingin dicari. Jadi nanti user ini diminta untuk menginput nilai mana yang ingin dicari. Nah, kemudian jika key sama dengan 0, maka program akan ngebreak. Nah, ini tadi yang saya ngomong, berarti dia akan keluar dari loopingan ini, perulangan ini, dan program akan stop tentunya. Nah, jika tidak sama dengan 0, 1 dan seterusnya, nah maka dia akan mengambil fungsi search tadi ini. Nah, jika setelah masuk ke fungsi search tadi ini, jika key-nya kita dapatkan ada di value, maka dia akan mengeluarkan output nilai yang kita cari tadi ditemukan dalam BST. Nah, jika nilai yang kita cari tidak ada di pohon, maka akan keluar output yaitu nilai key tidak ditemukan dalam BST. Mungkin lebih jelasnya langsung saja kita running kodenya. Nah, sini kita diminta untuk memasukkan nilai yang ingin dicari. Mungkin kita coba cari 2 di sini. Nah, di sini mengeluarkan output nilai 2 ditemukan dalam BST. Coba kita cari nilai yang tidak terdapat di BST tadi, semisal 20. Nah, nilai 20 tidak ditemukan dalam BST. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang graph traversal deep first search atau graph traversal DFS. Nah, di sini ada class graph. Jadi class graph sini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Di sini saya ada atribut graph. Saya buat atribut graph di sini yaitu sebuah dictionary kosong yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan graph itu sendiri. Kemudian di sini saya membuat fungsi add edge, yaitu fungsi untuk menambahkan edge ke dalam graph antara vertex U dan vertex V. Nah, if U not in self graph, berarti jika vertex U ini tidak ada di dalam graph,
maka akan dibuatkan daftar kosong untuk vertex U itu tadi. Kemudian self.grab U ini .append v ini berarti menambahkan vertex v ke dalam daftar tetangga dari vertex U tadi. Kemudian di sini ada fungsi dfs. Jadi fungsi dfs ini untuk melakukan pencarian dfs sendiri pada vertex yang ada nanti, vertex v yang ada nantinya. Nah, di sini visited.add v ini berarti berarti ini menandai bahwa vertex v ini sudah dikunjungi. Kemudian print v berarti ini mencetak vertex v ini di layar tanpa berpindah baris. Kemudian for neckboard in self.grab.get v terus dari kurung siku kosong di sini, itu berarti di sini program melakukan iterasi pada semua tetangga yang ada di vertex v ini. Nah, kemudian mengembalikan daftar tetangga dari v itu jika ada. Kemudian if neckboard not in visited, berarti jika tetangga tidak atau belum dikunjungi, maka program akan memanggil dfs secara rekursif pada tetangga yang belum dikunjungi tadi. Kemudian kita masuk ke fungsi utamanya. Di sini saya mendeklarasikan G ini sebagai graph itu sendiri. Kemudian di sini ada edges, yaitu di sini bisa dilihat ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 edges. Kemudian di sini ada perulangan for UV in edges, berarti memanggil atau melakukan iterasi setiap pasangan yang ada di edge ini dalam daftar edge. Kemudian dimasukkan ke dalam graph menggunakan metode add edge ini. Nah, setelah itu print dfs dari semua vertex, berarti nanti ada mulai dari vertex 0 sampai 4. Nah, for start 0 sampai 3. Nah, for start in range 4, berarti ini mengiterasi vertex dari 0 hingga ke 3. Kemudian print dfs dimulai dari vertex start. Nah, start ini dari 0 sampai 3 tadi. Kemudian memanggil fungsi dfs tadi dan himpunan kosong set ini sebagai parameter untuk menandai vertex yang sudah dikunjungi. Mungkin lebih jelasnya langsung kita jalankan saja. Nanti dia seperti outputnya. dfs dimulai dari vertex 0, 1, 2, dan 3. Di sini ada 0, 1. Ini adalah outputnya.